Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah. Siapakah Dzulkarnain ini? Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak Allah jelaskan tentang sejarahnya, siapakah dia, tahun berapa? Saya katakan tadi, ini Al-Quran bukan kitab tarikh, bukan kitab sejarah. Dan siapakah orang ini? Apakah sejarah mencatat? Saya katakan tidak semua orang yang hebat dicatat sejarahnya. Sulaiman alaihissalam yang begitu hebat, sejarahnya pun tidak detail. Bagaimana dia bisa ngomong sama hewan? Kita tahu itu dari Al-Quran. Ya, kita tahu itu dari Al-Quran. Bisa bicara dengan hewan dan kehebatan yang lainnya. Ya. Tidak disebutkan dalam buku-buku sejarah. Ya, padahal kekuasaannya luas waktu itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, sejarah bisa hilang. Tidak seperti zaman sekarang bisa didokumentasi lewat HP, lewat macam-macam. Zaman dulu nggak ada seperti itu, nggak ada alat-alat yang canggih sehingga sejarah mungkin dicatat kalau nggak prasasti atau hilang atau yang lainnya terkena dalam peperangan, hancurlah buku-buku sejarah. Bisa juga sejarah tersebut hilang dengan bencana alam dan banyak sebab. Tapi kita yakin bahwa ini pernah terjadi meskipun kita nggak tahu siapa persis Dzulkarnain tersebut. Sebagian ulama dan banyak ulama berpendapat Dzulkarnain adalah Iskandar Al-Makedoni atau Alexander bin Philips, ya. Alexander Philips yang dia adalah seorang yang berasal dari daerah Makedonia di Yunani, yang dia hidup sekitar 300 tahun sebelum Masehi, sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, ketika bapaknya meninggal kemudian dia pun menguasai Yunani, akhirnya dia memperluas ke daerah kekuasaannya sampai ke timur dan ke barat. Dan dialah Iskandar Agung, Alexander, ya. Yang dikatakan bahwa dia tidak pernah kalah dalam peperangan. Alexander tidak pernah kalah dalam peperangan. Sehingga sebagian ulama berpendapat dia adalah Alexander Agung, itulah Dzulkarnain. Ya. Namun dibantah oleh para ulama, dibantah oleh banyak ulama. Yang bantah di antaranya adalah Ar-Razi dalam tafsirnya, Tafsirul Kabir. Dibantah oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dibantah oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah dan juga dalam tafsirnya. Dibantah oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, dibantah oleh Ibnu Qayyim dalam Ighatsatul Lahfan. Itu banyak ulama yang bantah hal tersebut, ya. Bahwasanya Alexander bin Philips atau Alexander Philips bukanlah Iskandar. Bukanlah Dzulkarnain, ya. Bukanlah Dzulkarnain. Di antara dalil yang disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya Dzulkarnain bukan Alexander, Ibnu Hajar sebutkan, bukan saya. Ibnu Hajar sebut dalam Fathul Bari. Ini juga disebut oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah. Yang pertama dari sisi waktu. Sebagian riwayat seperti disebutkan oleh Ibnu Hajar dan juga oleh Ibnu Katsir bahwasanya para salaf menyebutkan Dzulkarnain ini tinggal di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan dia masuk Islam lewat tangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia berhaji, berjalan kaki dan seterusnya. Jadi dia hidup di zaman Ibrahim. Ini pendapat dipilih oleh Imam Al-Bukhari. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari menyebutkan kisah Dzulkarnain wa yas'alunaka an Dzulkarnain juga dalam Sahih Bukhari. Sebelum Ibrahim, sebelum kisah Ibrahim. Seakan-akan bahwasanya Dzulkarnain di masa Ibrahim. Oleh karenanya Ibnu Hajar merajihkan bahwasanya Dzulkarnain yang dimaksud oleh Allah hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu ribuan tahun sebelum Masehi. Ini sementara Alexander Agung, Alexander Philips ini hidup di sekitar 350-an tahun sebelum Masehi. Sehingga jarak ribuan tahun antara Alexander Agung dengan Dzulkarnain, sehingga Dzulkarnain bukan Alexander. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua, Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya Alexander ini kafir, Dzulkarnain muslim mukmin. Yang kedua, ternyata Alexander ini punya menteri namanya Aristoteles. Dan Aristoteles ini kafir. Aristoteles kafir sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar, menukil perkataan Razi. Ya. Saya bacakan perkataan Ibnu Hajar tentang Alexander Agung dengan Aristoteles menterinya. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, qala Fakhrur Razi fi tafsirihi, kana Dzulkarnain nabiyyan wa kana al-Iskandar kafiran. Wa kana muallimuhu Aristoteles wa kana ya'tamiru bi amri wa huwa minal kuffari bila syak. Perhatikan. Berkata Fakhrul Razi dalam tafsirnya, bahwasanya Dzulkarnain adalah seorang nabi. Sementara Iskandar Agung ini, Alexander Agung kafir. Dan gurunya Aristoteles yang Iskandar atau Alexander ini ikut perintahnya, ikut titahnya
Wa huwa minal kuffar bila syak, dan Aristoteles termasuk orang-orang kafir tanpa keraguan. Karena memang Aristoteles bukan orang kafir. Dia seorang Yunani, bukan beragama Nasara, bukan beragama Yahudi, bukan beragama Muslim. Dia kafir. Ya. Dia kafir. Ya. Kemudian saya buka tafsir Al-Kabir milik Ar-Razi. Ini suatu menakjubkan. Ar-Razi ini seorang tokoh Asy'ariyah yang sangat mengagumkan Aristoteles. Tapi dalam kitabnya Tafsir Al-Kabir dia menjelek-jelekan Aristoteles. Wallah alam, ini apakah beliau sadar di penghujung hayatnya? Ini perlu dicek kembali. Tapi dalam bukunya As-Sudut Taqdis dia mengagungkan Aristoteles. Ya, dan Aristoteles adalah tokoh yang sangat dikagumi oleh orang-orang ahli filsafat. Ya, berkata Ar-Razi, "Illa anna fihi iskalan qawiyan, wa huwa annahu kana tilmidha Aristoteles." Orang yang mengatakan bahwasanya Dzulkarnain adalah Iskandar atau Alexander, Iskandar bahasa kita, Alexander bahasa Yunani itu Inggris ya. Orang yang mengatakan Dzulkarnain adalah Alexander Agung, ya, ini menimbulkan keganjilan yang besar, iskalan qawiyan. Kenapa? Karena Alexander ini muridnya Aristoteles, kata dia. Bukan orang beriman. Al-Hakim Aristoteles, orang yang wise man, orang bijak, orang filsuf. Wa kana ala madhhabihi, dan Alexander berada di atas pemikiran Aristoteles. Fata'dhimullahi iyyahu yujibul hukma bi anna madhhab Aristoteles haqqun wa sidqun wa dzalika mimma la sabila ilaihi wallahu alam. Kata beliau, berarti kalau kita lihat Allah mengagungkan Dzulkarnain, sementara kalau Dzulkarnain adalah Alexander, berarti Allah mengagungkan Alexander. Dan kalau Alexander diagungkan oleh Allah, berarti menterinya benar, berarti Aristoteles benar, dan itu tidak mungkin, kata Fakhrul Razi. Berarti dia mengatakan Alexander bukan Dzulkarnain. Jadi intinya Ibnu Hajar menyebutkan dua dalil bahwasanya Alexander Agung bukan Dzulkarnain. Kenapa? Dzulkarnain seorang nabi atau seorang hamba yang saleh dan dia hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Berbeda, sementara Alexander Agung sekitar 4 abad sebelum atau 3 abad sebelum Nabi Isa alaihissalam, sebelum Masehi. Kemudian yang kedua, Alexander Agung kafir, kata Ibnu Hajar dia kafir, dan gurunya Aristoteles juga kafir. Sementara Dzulkarnain adalah seorang hamba yang saleh. Intinya Alexander Agung bukanlah Dzulkarnain. Taib. Allah alam, kita tidak tahu tentang Dzulkarnain ya, tetapi Allah sebutkan ceritanya, kita baca cerita tersebut, kita yakin pernah ada raja seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.